Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Eh, Kalau kemarin kita udah diskusi pengantar sistem informasi terkait dengan aplikasi sistem informasi yang bagian pertama berkaitan dengan apa tuh CRM, kemudian eh, apa namanya SCM sama ERP gitu ya. Yang sekarang kita membahas terkait aplikasi sistem informasi yang lainnya yaitu ada TPS, SIM, OAS, DSS, IIS sama GIS gitu ya. Mungkin yang TPS, SIM sama OAS, DSS tuh sama IIS mungkin kalian sudah kenal ya secara secara apa namanya konsep mungkin ya. Nah, nanti untuk kita prakteknya setelah UTS gitu ya. Jadi kita masuk ke lab mulai pertemuan ke 8 sampai seterusnya gitu ya. Nah, ini Bu Rizky tambahkan terkait dengan JS juga gitu ya. Kenapa kadang beberapa perusahaan menampilkan sistem informasi geografis begitu. Nah, ini flashback untuk diskusi sebelumnya gitu ya. Nah, di sistem informasi secara hierarki, dengan ya sistem informasi perusahaan itu kan beroperasi dengan level yang berbeda, yang dia mengubah data raw atau data mentah gitu ya menjadi strategi, strategi untuk menjalankan bisnisnya gitu ya, mau dibawa kemana visi misi perusahaan tersebut. Nah, integrasi sistem-sistem yang di apa namanya gunakan oleh perusahaan itu membuat perusahaan itu apa sebagai tulang punggung operasionalnya dan memiliki keunggulan kompetitif sehingga ketika banyak kompetitor saingan dan lain sebagainya gitu kan ya itu masih bisa diminimalisir karena mereka punya uniqueness atau keunggulan yang bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan kompetitornya gitu. Nah, untuk di bagian operasional itu ya, ini kita mengenal adanya TPS ya, yang kebanyakan digunakan. Kemudian kalau di sistem manajemen menengah itu ada SIM atau AWAS. Kemudian ada yang di tingkat top manajemen eksekutif ya, ada DS sama IAS. Nah, target penggunanya masing-masing berbeda. Kalau misalnya TPS adalah staf operasional, kemudian kalau SIM atau OAS itu adalah manajer menengah, gitu ya. Kalau DSS biasanya data analisnya, gitu ya, atau manajer seniornya, gitu ya, atau data engineer-nya. Nah, sedangkan yang EIS itu untuk top management, CEO, direktur, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi input data, biasanya kalau TPS itu dia menggunakan transaksi rutin harian. Kalau manajer biasanya itu SIM ya, sistem informasi manajemen itu menggunakan data internal yang agregat, ya tergantung masing-masing departemennya. Kalau misalnya departemen produksi ya berkaitan dengan data internal produksi. Kalau misalkan dia bagian departemen keuangan, ya maka data internal untuk operasional keuangannya dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk tim analis sama manajer senior biasanya dia menggunakan data atau simulasi data atau visualisasi untuk di tingkat decision support systemnya, gitu ya, aplikasi decision support systemnya untuk memutuskan apa yang harus dilaporkan ke pihak top manajemen. Nah, di IAS dia melihat gimana sih top manajemen itu melihat KPI di masing-masing departemen atau bahkan masing-masing manajer, baik itu manajer senior, manajer menengah atau supervisornya, gitu ya. Nah, tipe keputusan yang diambil kalau pada apa namanya staf operasional biasanya itu lebih terstruktur sesuai harus SOP dan lain sebagainya. Nah, kalau SIM dia dari manajer menengah atau manajer senior pun biasanya harus terstruktur sama berkala gitu ya. Nah, dalam artian misalkan minta laporan tiap bulan, bulanan atau bahkan tiap 3 bulan gitu ya.
atau bahkan kalau di manajer senior gitu ya, dia kadang semi unstructured. Kenapa? Kadang kalau misalnya itu perlu diputuskan langsung dengan pihak manajemennya gitu ya, dia langsung bypass nih gitu. Ah, kenapa? Ya itu kalau misalnya berkaitan dengan operasional dan lain sebagainya. Nah, terutama untuk berbagai keputusan terkait data-data eksternal gitu ya. Nah, kemudian untuk di IAS sendiri gitu ya, dia lebih eh, berpusat pada visi misi perusahaan sehingga tipe keputusannya biasanya untuk jangka panjang. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, kalau di TPS atau Transaction Processing System gitu ya, ya, kita tahu bahwa sistem yang memproses data dari transaksi bisnis rutin harian ya, yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Ya, misalkan kalau sekelas perusahaan besar seperti XL, Telkomsel, dan lain sebagainya, salah satu contohnya itu kan ya. Transaksi processing sistem harian ini dilihat dari misalkan eh, ini banyak customer yang datang gitu ya untuk membeli paket atau membeli eh, transaksi misalkan pembelian fitur-fitur harian gitu ya. Ya, kemudian atau melakukan cetak billing atau melakukan apa upgrade paket dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di mana transaksi processing system itu biasanya dia lebih berhubungan dengan sistem seperti point of sales, ya, kemudian sistem pemrosesan pesanan, ya, atau order processing, gitu ya, atau bahkan yang setiap hari bisa dilihat itu adalah dari sistem absensi sehingga berkaitan dengan sistem penggajian, kan. Nah, di mana peran utama dari TPS atau Transaction Processing System, gitu ya, dia sebagai fondasi dasar sebelum masuk ke sistem informasi manajemen, kemudian dia harus memvalidasi data-data yang masuk di awal, ya, tiap harinya, ya, sehingga diharapkan sistem ini bisa menjamin akurasi. Contoh misalkan, kan di situ ada sistem pencatatan inventaris ya dari point of sales, otomatis kayak harga barang tiap harinya, kemudian stok barang tiap harinya, itu juga terlihat di sistem transaksi processing system ini, di TPS. Nah, kita lanjut ke bagian SIM atau Sistem Informasi Manajemen, gitu ya, atau Manajemen Information System. Nah, ini sama sistem yang berbasis komputer, biasanya bisa dibuat dalam bentuk aplikasi website, gitu ya, yang bisa diakses oleh setiap karyawan, gitu ya. Tapi di dalamnya dia memberikan informasi yang ringkas, gitu ya, untuk supervisor atau manajer tingkat menengah, gitu ya, yang dimana dia mendukung proses perencanaan, pengendalian, sama evaluasi kinerja staf-staf di bawahnya. Gitu. Jadi biasanya ada laporan rutin berkala terkait apa namanya hasil gitu ya kinerja dari tiap-tiap departemen gitu ya. Eh, dan dia biasanya data historisnya itu bisa dicek atau istilahnya ditampilkan sehingga membantu manajer memantau efisiensi operasi rutin. Apakah target bulanannya tercapai, siapa saja yang belum mencapai target bulanan, atau staf mana saja yang belum mencapai target bulanan. Nah, itu bisa dilihat di sistem ini, di sistem information management terkait evaluasi kinerja apa timnya gitu ya. Nah, orientasinya biasanya ada di manajemen internal. Biasanya dia eh, apa? Combine dari beberapa sistem TPS. Jadi kalau tadi kan TPS satu ya. Kalau misalnya dia sudah masuk ke manajemen information system, jadi itu ada apa namanya beberapa gitu ya TPS-TPS gitu ya yang
data-datanya itu didapatkan sehingga bisa terlihat gitu ya, laporan rutin per bulannya, laporan rutin per 3 bulannya gitu kan. Nah, karena ini memang digunakan untuk apabila ada kendala di masalah operasional terkait penyediaan informasi ya operasional departemen masing-masing gitu ya. Nah, ini bisa ditangani dengan cepat dan terstruktur. Nah, ini masuk ke bagian SIM ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah OAS, Office Automation System gitu ya. Nah, OAS ini itu sistem digital juga ya. Bisa berbentuk aplikasi website ya, di mana dashboardnya biasanya itu mendukung komunikasi dan produktivitas di seluruh tingkat manajemen organisasi ya. Yang mana birokrasinya itu terlihat dari sini di OAS System gitu ya. Jadi kalau misalkan surat masuk surat keluar gitu ya. Nah, biasanya kan kertas harus masuk ke bagian staff masuk ke manajer apa namanya keuangan atau harus dimasukkan ke manajer IT atau harus dimasukkan ke manajer apa namanya produksi gitu ya. Misalnya ada kompetitor yang minta tambahan eh apa produksi misalnya 10.000 per bulan bisa tidak. Nah, itu konfirmasinya harus ke manajemen produksi. Apakah mampu di tim produksi itu untuk create apa namanya permintaan customer yang dari sisi A, B, C gitu ya. Nah, kendalanya di mana? Nah, ini di sistem OAS gitu ya, workflow loop-nya itu terkait dengan surat, surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilakukan secara otomatis ya, entah itu pakai merger email dengan Excel atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa langsung apa kirim surat gitu ya ke tim manajer atau bahkan dari manajer mau broadcast surat keluar gitu ya atau surat masuk gitu ya ke tiap apa staf-staf yang ada di bawahnya. Ini bisa dilakukan melalui sistem OAS work apa namanya Office Automation System gitu ya. Nah, di dalam peranannya gitu ya, dia sebenarnya membypass ya misalnya membypass sistem-sistem birokrasi yang sangat rumit gitu ya sehingga dibuat sebagai otomatisasi ya. Jadi dia bisanya memfasilitasi kolaborasi lintas departemen. Nah, penggunaannya di dalam sistem OAS ini dia biasanya menggunakan aplikasi perkantoran cerdas, biasanya terintegrasi dengan kalender, kemudian ke email untuk konfirmasi misalkan ada rapat gitu ya, rapat di lintas departemen gitu ya. Kemudian dia juga biasanya terdapat di dalamnya itu manajemen repositori dokumen, keluar masuk dokumen baik antar departemen atau keseluruhan departemen itu bisa dilihat oleh manajer senior. Kemudian platform komunikasi timnya, dia kadang di sistemnya ada sistem chatbot juga gitu ya, atau sistem AI di dalam OAS ini. Nah, fiturnya memang mempermudah birokrasi sehingga office automation sistemnya itu berjalan di dalam perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke DSS atau Decision Support System. Gitu ya. Karena kita tahu DSS itu adalah sebagian biasanya itu dashboardnya memodelkan analitik dari data-data yang terikot harian, bulanan, quarter sampai tahunan gitu ya. Di mana di situ juga menampilkan data-data historis tapi berbentuk statistik gitu ya. Nah, biasanya sistem ini juga membantu manajer untuk memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur atau tidak unstructured gitu ya, tidak terstruktur. Dan
kadang di sistem DSS ini dia juga bisa memprediksi kira-kira bulan depan itu seperti apa, kemudian targetnya bagaimana, atau bahkan memprediksi kira-kira harga produk apa saja yang bakal naik, misalnya untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, sehingga membuat apa peningkatan efisiensi kinerja operasional di perusahaan dan sistem ini juga memberikan alternatif keputusan yang biasanya gitu ya eh seorang manajer itu manajer senior maksud Bu Rizky atau sebagai tim data analis atau data engineer-nya dia memberikan apa wawasan probabilistik kepada top management biasanya seperti itu. Jadi manfaat bisnisnya otomatis meningkatkan efisiensi, menambah akurasi untuk pengambilan keputusan, kemudian memberikan wawasan probabilistik terhadap skenario bisnis yang kompleks. Misalkan ada bisnis baru yang dikembangkan, harus bagaimana ke depannya dalam 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya itu sistem AIS, ya, Executive Information System. Dashboardnya hampir kurang lebih sama seperti DSS, ya, tapi dia ditambahkan dengan laporan KPI. Jadi selain laporan KPI, di situ juga dijelaskan apa saja sih indikator kinerja utama atau kinerja tambahan, gitu ya, yang apa namanya berlakukan di dalam perusahaan. Nah, sistem informasinya biasanya juga berbentuk website ya, apa memiliki visualisasi yang tinggi karena dia memang dirancang khusus memenuhi kebutuhan top manajemen atau eksekutif senior dan direktur, komisaris dan pokoknya di tingkat C-level itu ya. CEO, CTO dan lain sebagainya. Nah, biasanya eh, peran utamanya itu untuk mendukung strategi ekspansi atau visi misi jangka panjang ke depan. Kelebihan utamanya biasanya yang diminta data-data yang ditampilkan dashboard visualisasi itu data-data yang real time, gitu ya, dan dashboardnya interaktif serta mudah dipahami oleh CEO dan timnya, gitu ya, untuk melihat apakah tren laba perusahaan, tren apa namanya, apa tren utang, tren revenue, ya EBITDA perusahaan itu dalam hitungan detik gitu ya. Jadi mereka menampilkan laporan dari beberapa cabang yang mereka punya biasanya seperti itu. Itu ada di bagian sistem IAS. Nah, dan kan kalau kita tahu gitu ya, ya rantai pasok. Kemarin kan kita sudah diskusi terkait dengan SCM gitu ya. Nah, kalau rantai pasok di industri retail modern, gitu ya, biasanya kan pembayaran ya, seperti Anda misalkan mau upgrade paket, gitu ya, di counter Telkomsel atau XL gitu ya. Oh, upgrade paket. Oh ya, silakan di-scan gitu ya, barcode, kemudian ID nomor handphonenya. Kemudian ketika semuanya ada penambahan paket dan lain sebagainya, maka Anda diminta untuk melakukan pembayaran terkait paket yang sudah dibeli, jasa paketnya kan. Nah, kalau misalnya di tingkat retail modern misalkan itu kalau di tingkat perusahaan. Kalau misalnya di industri retail gitu ya, misalkan katakanlah perusahaan elektronik gitu ya, Anda membeli laptop, membeli TV, atau membeli mesin cuci gitu kan. Nah, penggunaan TPS ini dilihat dari posisi saat Anda membayar di kasir. TPS-nya biasanya ada di sistem kasir yang mencatat setiap barang yang terjual, berapa keuntungannya, kemudian berapa stok yang ada, dan di dalam sistem TPS-nya biasanya dia harus melis barang yang tersedia sama barang yang keluar atau barang yang masuk gitu ya, dan mencatat arus kas ya, entah itu arus kas apa penjualan barang atau pembelian barang gitu ya. Nah, pada saat itu juga di bagian kasir. Nah, sistemnya itu di sini. Ya. Nah, sedangkan
di dalam sistemnya dia bisa mengeluarkan invoice, bisa mengeluarkan struk ketika pembeli melakukan pembayaran. Nah, kalau misalkan yang di tingkat SIM, ya sistem informasi manajemen, nah ini kan langsung ke level manajerial di bagian departemen-departemen. Biasanya penggunaannya apa namanya untuk pencatatan laporan akhir bulan, gitu ya. Jadi dia bisa lihat laporan agregat yang mau ditarik yang mana, kemudian dia juga bisa melihat kira-kira dari laporan penjualan satu bulan itu barang yang paling laku yang mana, kemudian apa saja yang harus ditambahkan stok inventaris barang yang sudah terjual itu, gitu ya. Stoknya berapa? Misalkan biasanya stok minimal 1.000, ternyata dalam satu bulan penjualan 1.000 itu sudah habis 990, tinggal 10 saja stoknya. Nah, maka harus melakukan pengadaan inventaris untuk berikutnya di bulan berikutnya. Dia harus stok dulu, menghubungi supplier dan lain sebagainya. Nah, ini laporannya adalah di tingkat level manajerial. Jadi laporan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu terkait dengan penjualan produk yang dia jual atau penjualan jasa ya, atau paket dan lain sebagainya yang di-record secara detail itu per bulan. Itu di tingkat level manajerial. Nah, kalau untuk di skala perusahaan manufaktur, ya, manufaktur itu ya pabrik-pabrik besar itu, yang Anda lihat misalkan perusahaan transportasi dan lain sebagainya atau logistik gitu kan ya. Nah, DSS itu dia melihat adanya apa pengaruh internal itu di level manajerial. Nah, kalau DSS itu di pengaruh eksternal, gitu ya, terkait lonjakan harga bahan baku di pasar global. Misalkan terkait nih, ternyata perusahaan itu transportasi, ya, dia harus inden dulu nih ke Cina atau ke Jepang untuk produk mobil atau sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, ternyata biaya pengiriman, gitu ya, logistik dari eh, negara-negara tersebut ke tempat perusahaan atau sebaliknya, ya ekspor impornya, itu tergantung dari harga bahan bakar, gitu ya. Misalnya pengiriman melalui laut, ya harga bakar bahan bakar ini apa namanya kapal, gitu ya, untuk pengirimannya. Nah, di situ dilihat, oh ternyata biaya harga bahan baku di pasar globalnya itu, misalkan ada perubahan karena kurs dolar berubah, misalkan. Kemudian harga biaya operasional untuk transportasinya karena harga minyak naik. Nah, karena ada krisis gitu ya, lonjakan harga bahan baku di pasar global, otomatis manajer harus melakukan simulasi menggunakan DSS ya, di mana simulasi yang memungkinkan atau meminimalisir terkait apa kenaikan kos operasional gitu ya dari bahan baku misalnya kenaikannya 10% atau 20% itu harus diembedkan ke dalam harga barang produknya. Jadi manajer produksi harus menghitung dan melakukan simulasi dengan detail sehingga memproyeksikan kira-kira harga jual yang pas ke pelanggan itu berapa dan em, berapa biaya apa namanya harga produksi di bahan baku itu yang perlu dibeli itu berapa jumlahnya ya. Kemudian menentukan kira-kira kalau misalkan eh, dengan kenaikan biaya kos 10% tadi gitu ya, apakah masih worth it untuk dinaikkan harga barangnya atau tidak perlu dinaikkan harga barangnya, masih untung. Nah, itu semua harus disimulasikan di dalam sistem DSS karena ini termasuk dengan simulasi dan pemantauan dari apa ekonomi makro ya di tingkat perusahaan itu ya ekonomi makro yang apa namanya eh sebagai solusi ya atas dampak yang
terjadi di tiap barang atau di tiap produksi barang ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, termasuk jasa pengiriman, logistiknya, atau jasa pembelian barang, gitu ya. Nah, ini juga harus memperhatikan ya tidak hanya harga barangnya pasokan itu tadi, ya di rantai pasok tadi, tapi juga dilihat estimasi biaya semuanya, biaya operasional. Kemudian dia juga membuat laporan laba rugi, gitu ya, terkait kemungkinan-kemungkinan dan prediksi bulan depan itu akan naik lagi atau stagnan atau 3 bulan akan ada krisis yang mendalam sehingga barang perlu di em, minimalisir gitu ya, volume apa nama pembelian misalnya seperti itu. Karena misalkan masyarakat sekitar gitu ya, eh, terkait adanya gejolak global sehingga daya beli masyarakatnya itu menurun ya, sehingga perusahaan tidak perlu Indian sampai ribuan piece apa namanya transportasi, tapi hanya secukupnya, misalkan hanya pemesanan untuk 3 bulan ke depan hanya 100 saja gitu ya. Nah, itu semua ada di simulasi decision support systemnya. Nah, yang berikutnya di tingkat AIS ini lebih ke dalam bentuk digital strategis kan. Nah, otomatis si CEO cukup melihat apa namanya dashboard EIS dan KPI indikator apa saja yang menjadi eh, apa namanya target utama atau target tambahan di dalam suatu perusahaan sehingga mereka bisa melihat performa komparatif seluruh cabang yang dipunyai gitu ya secara real time. Kemudian dia juga melihat dari sisi keuntungan revenue perusahaan. Kalau misalnya revenue perusahaan bisa sampai 1000% gitu ya, dia mau menentukan alokasi modal 1000% ini dari laba harus ekspansi bisnis ataukah memperbesar perusahaan atau cabangnya gitu ya di wilayah tertentu. Nah, ini keputusan yang dilihat atau diambil oleh CEO biasanya. Nah, ya, namun di dalam perusahaan gitu ya, ini ada piramida yang biasanya dia memiliki apa namanya sistem yang berkesinambungan, gitu kan ya. Jadi ada beberapa ancaman, ya. Nah, yang terjadi yang menyebabkan sistem di tiap perusahaan itu per itemnya gitu ya itu kadang menyebabkan gagal gitu ya. Ya contohnya apa saja, misalkan kalau di TPS gitu ya di kasirnya dia melakukan salah ketik gitu ya, harusnya produknya itu harganya itu 1 juta gitu ya, tapi dia menuliskannya 100.000 gitu kan. Nah ini biasanya error dari input harga produk dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kesalahan di sistem apa harian. Kemudian dari tingkat SIM sistem informasi manajemennya gitu ya. Laporan per bulannya hanya mengalami kerugian yang terlihat misalkan 900.000. Tapi ketika si kasir hanya melakukan kesalahan satu barang saja mungkin hanya 900.000. Tapi kalau misalkan dalam 30 hari gitu ya, ada beberapa kasir yang salah ketik. Nah, di laporan bulanan akan menunjukkan bahwa kerugian margin di cabang X gitu ya, ini akan terlihat apa kerugiannya besar, tidak hanya 900.000 tadi, karena hanya salah ketik invoice atau salah ketik pembayaran dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menunjukkan kalau diakumulasi itu 1 bulan ada kerugian sekian, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ini bisa merugikan apa perusahaan, ya. Nah, sehingga laporan yang dihasilkan itu yang diharapkan dia akurat, benar, sesuai gitu ya, eh, berkaitan dengan biaya operasional harian, bulanan gitu ya, atau triwulan gitu ya. Nah, laporannya mengalami apa namanya?
kesalahan kesalahan pencatatan sehingga dia sebut laporannya cacat gitu ya. Nah, ini yang juga menyebabkan kegagalan operasional di dalam piramida sistem gitu ya. Kemudian ketika sudah 1 bulanan masuk ke dalam tingkat prediksi DSS-nya, maka model DSS ini dia akan melihat bahwa oh cabang X mengalami kerugian sekian persen, misalkan katakanlah 10% sampai 20% gitu ya. Maka dari sistem DSS dia akan menyarankan bahwa anggaran operasional untuk cabang X gitu ya, itu akan dilakukan pemotongan. Kenapa? Karena kesalahannya apa? Lolos sampai ke tingkat sistem DSS gitu ya. Sehingga kerugian 10% harus ditanggung di laporan tahunan misalnya seperti itu. Jadi harus dipotong 10% atau 20% untuk menutupi kerugian perusahaan cabang X gitu ya. Nah, otomatis ketika terlihat ancaman dari eh, sistem DSS, yaitu prediksinya meleset jauh kan. Harusnya dia ada peningkatan, ternyata dia ada kerugian sekian persen. Maka IAS yang dilihat oleh CEO itu KPI cabang X dia adalah merah gitu kan ya. Merah dalam artian mengalami kerugian 10% sampai 20%. Sehingga di sistem IIS CEO itu bisa melakukan rapat terbatas gitu ya pimpinan eksekutif gitu ya untuk memutuskan apakah cabang X ini akan dilanjutkan atau dipertahankan untuk beberapa bulan hingga bisa menguntungkan atau di-cut ya ya cut loss gitu ya oleh CEO. Ini cabang X eh apa dihentikan sementara atau di-cut perusahaan apa karyawannya semua ganti perusahaan apa rekrutmen baru dan lain sebagainya. Nah, karena semuanya adalah sinergi sistem yang berkesinambungan. Ketika satu bagian kecil salah, di bagian atas pun bisa strateginya gagal. Harusnya pencapaian KPI-nya bisa mencapai 100%, 200% dan sebagainya. Dengan ada kesalahan kecil, hanya salah input saja misalkan. Nah, ini bisa menyebabkan bagian sistem di atasnya keseluruhan ini juga ikut salah gitu ya. Nah, jadi di sistem OAS yang ada di antara sekitar DSS ini, dia secepat mungkin harus bisa menginformasikan ke manajer lapangan dari yang tingkat menengah sampai senior gitu ya, untuk memverifikasi adanya anomali data atau fraud gitu ya, sebelum laporan tersebut masuk ke laporan CEO gitu loh. Seperti itu. Nah, dashboard TPS itu seperti apa? Ya, kira-kira kalau misalnya di sistem aplikasi website gitu ya. Biasanya dia itu ada tampilan seperti ini. Ya, biasanya itu ada tampilan kayak pembelinya siapa, transaksinya berapa, kira-kira waktunya apa, kemudian kasir siapa yang apa namanya melakukan melakukan pelayanan transaksi. Nah, statusnya berhasil tidak? Misalnya, oh ternyata statusnya oke, sudah validasi pembayaran ya, via GoPay, via QRIS dan lain sebagainya. Nah, semua tercatat di dalam sistem laporan transaksi hariannya per detik, per jam, ya. Ini real time. Nah, ini aktivitas bisnis mikro yang mana akurasi data primernya itu real time. Ada log transaksi harian real time yang bisa dilihat, misalnya, oh kemarin transaksinya berapa, lusa transaksinya berapa. Nah, ini bisa dilihat, gitu ya, seperti ini biasanya. Nah, kalau tampilan di sistem informasi manajemen karena dia pemantauan berkala per bulan misalkan seperti itu. Nah, dia bisa melihat di tiap wilayah cabang perusahaan tersebut, misalnya cabang A, B, C gitu ya.
Nah, atau mau lihat penjualan per cabang, tapi dia per produk. Nah, itu bisa dilihat produk A, produk B, produk C, tren penjualannya seperti apa, target realisasi yang ada. Misalkan targetnya 1.000 terjual, realisasinya masih 850 produk yang terjual, maka 85% realisasinya. Nah, itu bisa dilihat target bulannya berapa, biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, kemudian perputaran stok barangnya gimana, apa inventaris di dalamnya seperti apa. Nah, ini masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Di dalamnya juga include gitu ya. Misalkan laporan absen seluruh karyawan di tiap departemen. Nah, kemudian berhubungan dengan apa namanya laporan ini apa ya, lembur karyawan. Nah, kemudian tiap bulan ada berapa, realisasinya berapa. Nah, ini bisa dilihat di sistem informasi manajemen. Nah, kalau tampilan OAS ya biasanya untuk apa penjadwalan atau apa laporan target deadline project gitu ya. Nah, itu ada kalender rapat, kemudian ada sistem Kanban ya untuk manajemen proyeknya. Biasanya lebih digunakan pada efisiensi tugas administratif seperti ya surat keluar, surat masuk gitu ya. Kalender rapat, kemudian repositori dokumen apa saja yang masuk di internal gitu ya. Ada kebijakan, ada laporan keuangan, ada template untuk presentasi, ada update data karyawan baru gitu ya, ada koordinasi vendor atau ada supplier baru, nah, update laporan kerjasama. Nah, itu dilihat gitu ya. Misalnya target bulanannya yang harus dilakukan apa, yang sedang dalam progres apa, yang sudah selesai itu apa. Nah, kalau yang sudah selesai, maka akan dimasukkan ke repositori dokumen. Kemudian selanjutnya adalah dashboard DSS. Di dalam dashboard DSS, biasanya dia akan tampil visualisasi dalam bentuk line chart, bar chart. Nah, di mana di dalamnya itu ada perkiraan keuntungan, ada juga prediksi eh, apa namanya pertumbuhan, ya revenue, kemudian target KPI, ya target proyeksi itu yang atau prediksi harga, ya harga produksi dari bahan baku, biaya produksi, atau permintaan pasar gitu ya, atau target dari target pasarnya. Biasanya bentuknya itu bisa dalam bentuk slider ya, atau simulasi apa namanya dashboard chart gitu ya. Kemudian ada juga tampilan prosentase ya, persentase perkiraan klasifikasi resiko, apakah ini resiko tinggi, rendah, atau sedang, gitu ya. Atau bahkan apa laporan terkait input variabel yang berpengaruh terhadap eh, produk, barang ataupun jasa yang dimiliki perusahaan, gitu ya. Kemudian di dalamnya karena dia ada prediksi, ada persentase probabilitas risiko dari setiap apa produk atau simulasi skenario yang mau diterapkan. Itu di dashboard DSS memberikan pemodelan statistik yang interaktif. Nah, di EAS gimana gitu ya. Kalau EAS biasanya dia menginputkan gitu ya, di dalamnya itu ini sistem GIS ya, sistem informasi geografis kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang atau banyak cabang. Kemudian dia bisa melihat kira-kira pendapatan globalnya berapa, marginnya berapa, efisiensi operasional yang ada itu berapa, di mana tiap indikator kinerja utamanya biasanya ditampilkan di dalam headers, ya, ya, dari pendapatan.
laporan bersih, kemudian efisiensi operasionalnya sudah berapa, targetnya, prosentasenya berapa, gitu ya, keuntungannya berapa, itu tampil di sini, gitu ya. Jadi tiap cabang memiliki laporan dashboard AIS seperti ini yang bisa dilihat oleh CEO, gitu ya. Nah, biasanya visualisasinya real time sehingga performa di tiap-tiap cabang perusahaan, gitu ya, ini bisa memberikan insight buat CEO-nya, ya, dari tinjauan makronya, kemudian dari indikator utama, indikator tambahan, atau memberikan akses instan, ya, misalkan ada tambahan lagi fitur Zoom, gitu ya, untuk apa? Kalau biasanya di Intel kan call of friend ya, ini call a team, gitu kan. Nah, data-datanya bisa diringkas sehingga ketika diklik gitu ya, itu CEO bisa melihat indikator semua yang ada di operasional perusahaan. Lanjut. Nah, kenapa kadang-kadang di tiap perusahaan itu juga menyediakan sistem informasi geografis, gitu ya. Karena sistem informasi geografis itu dia juga bisa berbasis web, tapi untuk peta wilayah tertentu, ya. Biasanya dia menambahkan database di dalamnya, lokasi perusahaan, peta digital perusahaan itu ada di mana, sehingga bisa menggambarkan analisis secara spasial, ya, dari posisi perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya punya 10 cabang, gitu ya, maka tiap-tiap lokasi itu dia ditampilkan sistem informasi geografisnya, ya, posisi spasialnya seperti apa, kemudian target pasar di wilayah tersebut bagaimana. Nah, yang secara tampak kasat mata, itu hanya standar biasa saja, buat apa sih gitu. Enggak, kadang analisis spasial itu diperlukan untuk memungkinkan analisis hubungan antar objek secara presisi yang dimungkinkan ketika perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang, gitu ya. Posisi jaraknya berapa, sehingga CEO tahu kalau saya harus ke cabang dari cabang A menuju cabang C, itu berapa waktu tempuh yang saya perlukan, kemudian lokasinya seperti apa, dia bisa apa nge-map lah istilahnya, nge-map melihat gitu ya. Kemudian target pasar di area situ seperti apa, apakah banyak apa namanya customer gitu ya yang diberikan atau dijadikan sebagai target pasarnya. Nah, kadang di perusahaan eh, tampaknya sih sederhana, tapi biasanya itu dia memiliki urgensi sendiri ya. Kenapa? Kadang GIS itu ya, sistem informasi geografis itu krusial untuk manajemen strategis. Ya kayak wilayah kota ya. Misalkan Anda melihat punya cabang area masing-masing ada Jakarta, Malang, Bandung gitu ya, Bogor, kemudian Madura, Malang, mana lagi? Ngawi misalkan. Nah, dari situ perusahaan kalau mau ekspansi, mau membuat cabang baru gitu ya, dia akan menganalisis lokasi. Kira-kira yang tepat lokasinya berada di mana? Apakah di pinggiran atau di pusat kota atau di daerah tertentu gitu ya, atau di kecamatan tertentu. Jadi fungsi JAS itu simpel tapi kadang krusial karena dia bisa melakukan ekspansi bisnis secara cepat, melihat dari oh di sini aja buka di Jakarta karena target pasarnya besar. Rata-rata penduduk Jakarta sekian 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 sekian. Nah, dia bisa menentukan lokasi terbaik yang efisien, apa namanya, realistis gitu ya. Kemudian paling menguntungkan. Ya, misalnya lokasi strategis lah untuk pembukaan cabang baru. Nah, biasanya pengambilan keputusannya itu dilakukan melalui overlay data kepadatan penduduk di area tersebut dan posisi kompetitor di wilayah tersebut. Kira-kira, oh ternyata di area tersebut banyak nih, misalnya Jakarta, tapi oh kita ke Tangerang aja. Tangerang lebih banyak penduduknya, kemudian posisinya masih oke.
dataran tinggi, misalkan kayak gitu. Jadi mencegah banjir dan lain sebagainya. Untuk pengiriman barang pun lebih mudah harusnya karena ada jalur tol misalkan seperti itu. Kemudian kompetitornya masih sedikit karena kebanyakan ada di Jakarta Selatan gitu ya. Kita di Tangerang aja. Nah, salah satu contoh seperti itu. Kemudian dengan GIS pun bisa dilakukan optimasi rute untuk efisiensi logistik. Biasanya perusahaan mencari yang dekat tol kayak gitu ya untuk mempercepat jalur pengiriman ya. Kemudian menghemat biaya karena lewat tol lebih cepat. eh, Kemudian biaya masih bisa di cover, maka dilewatkan melalui apa optimasi rute. Yang berikutnya ada visualisasi data spasial. Biasanya ini melihat dari wawasan makro. Jadi membuat perspektif baru gitu ya. Yang mana di sini gitu ya, dia bisa melihat kira-kira tren apa sih, tren bisnis apa sih di area tersebut secara visual yang paling banyak yang mana. Misalkan mereka merujuk dari target pasarnya, kemudian tren bisnis yang ada di area tersebut, demografi wilayah geografisnya seperti apa. Ya, ya contoh misalkan di sana ternyata rakyatnya suka seblak gitu ya. Terus kamu jual pisang hijau kan ya nggak lucu gitu ya. Jadi visualisasi data spasial produk-produk yang kira-kira atau jasa yang bisa dijual di wilayah itu bisa dilihat di sini. Dan lanjut ya. Nah, penggunaan dari sistem GIS biasanya itu bisa digunakan untuk studi kasus ini ya. Eh, Ketika mau mengirimkan barang ya, misalnya komando manajemen logistik sama distribusi ya. Harus lewat jalur yang mana atau rute yang mana yang kira-kira dari real time trackingnya ini lebih efisien irit bahan bakar ya. Kemudian tidak macet, tidak banjir ya. Di tracking sistem distribusinya ya, truknya itu di tracking itu memungkinkan karena di sana banyak area BTS gitu ya. Nah, atau bisa dilihat apa eh, apa namanya tampilan real time gitu ya, real time map gitu ya, ya di comment center gitu ya. Nah, biasanya di sistem GIS itu tampilan dashboardnya itu seperti ini. Ada mapnya, ada proses pengiriman truk pertama, delivery pertama, truk kedua, delivery kedua, truk ketiga, delivery ketiga, kemudian tampilan real time gitu ya, waktu tempuh, jarak tempuh sampai ke pelanggan masing-masing. Biasanya dashboard GIS itu ya dibuat untuk perusahaan di bidang logistik atau ekspedisi modern ya. Ya, biasanya dia memiliki banyak armada untuk pengiriman dari waktu ke waktu, misalkan apa kayak pengiriman line parcel, apalagi JNE, gitu ya. Nah, semua terintegrasi ke GPS dan sistem command center GIS. Biasanya ada laporan ke pelanggan terkait posisi di mana paketnya saat ini, gitu ya. Di dalamnya juga ada sistem kecerdasan spasial. Jadi auto rerouting kalau misalkan ada kendala di rute tersebut, misalnya ada kemacetan atau ada apa namanya perbaikan jalan, gitu ya. Untuk menghindari titik-titik tersebut biasanya dilewatkan ke rute lainnya. Nah, tujuannya apa sistem ini, gitu ya? Biasanya untuk menghemat bahan bakar sama pengirimannya itu memenuhi target waktu SLE-nya gitu ya. Jadi deadline pengiriman barang gitu, atau penerimaan barang. Nah, kasus kalau lainnya penggunaan GIS itu biasanya untuk mencari aset area terbatas. Biasanya
mau mencari loss and found, itu juga bisa untuk produk-produk tertentu gitu ya. Dia menggunakan sistem GIS di geolokasi map gitu ya. Nah, bisa dipasang di mana? Ya, bisa dipasang di perusahaan juga, di aplikasi operasional karyawan, gitu ya, di SIM, gitu ya, juga bisa GIS dimasukkan ke sistem informasi manajemen. Nah, untuk mengetak kira-kira karyawannya ada di mana, siapa yang belum sudah login tapi belum keluar, nih, untuk mengetahui lokasi karyawan tersebut ada di mana posisinya. Nah, itu juga bisa lihat. Kemudian ada juga yang lainnya itu untuk analisis pasar, ya, mengetahui target pasar, kira-kira oh di sini ternyata banyak penduduknya gitu ya. Kalau wilayah yang sepi, penduduknya cuma 1 sampai 10 gitu ya. Kadang mau membuat apa Alfamart atau Indomaret baru gitu ya di wilayah baru itu penggunaan GIS untuk profiling ya target pasar untuk daya beli konsumennya itu kira-kira seperti apa itu dipetakan berdasarkan wilayah geografis ya misalkan di situ banyak perkantoran dan lain sebagainya ya mungkin laris gitu ya perputaran bisnisnya jalan gitu ya nah nilai yang didapatkan untuk ketika menginkludkan GIS ke analisis pasar atau demokrasi konsumen gitu ya maka data-data yang diperoleh ya target pasar yang didapatkan itu bisa sangat spesifik dan akurat sehingga ketika mau melakukan ekspansi untuk perusahaan baru ini bisa dikatakan bisa mendapatkan hasil yang tepat dan bisnis tetap bisa dapat berjalan proses bisnisnya gitu. Nah, jadi di dalam sistem informasi perusahaan kadang GIS itu tetap diperlukan ya sebagai informasi spasial ya di lingkungan ekosistem informasi perusahaan. Jadi kadang keberhasilan keunggulan kompetitif perusahaan tidak hanya ditentukan oleh satu sistem, tapi dari sistem terkecil sampai di tingkat top manajemen ya dari TPS, MIS, DSS, EAS gitu ya. Ya, di mana mau otomatisasi administrasinya pakai OAS gitu ya. Nah, ini juga bisa dipetakan apa di masing-masing itu diembedkan sistem informasi geografis yang terintegrasi. Jadi dimensi spasialnya juga dapat gitu ya. Di mana kadang GIS itu juga bisa dijadikan sebagai sistem informasi game changer ya, game changer yang bisa menjawab kadang-kadang target pasarnya kira-kira siapa ya gitu ya. Apa aja ya di area tersebut potensi market gitu ya. Kira-kira potensi di wilayah kecamatan itu atau desa itu apa saja ya, kapan ya, gitu ya. Kira-kira kita bisa menambah apa namanya cabang baru nggak ya, gitu ya. Nah, nah, disinilah fungsi sinergi sistem di dalam perusahaan untuk memvalidasi pengambilan keputusan tingkat tinggi. Biasanya CEO melihat eh, tidak dari satu sisi, tapi dari keseluruhan. Jadi memang di tiap masing-masing itu memiliki apa namanya eh, titik penting, gitu ya. Baik itu di tingkat ya staff sampai tingkat manajemen menengah ya manajemennya atau supervisornya sampai manajer senior gitu ya sampai ke tingkat CEO dan jajarannya ya CTO dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Kira-kira silakan apabila ada pertanyaan ya dari aplikasi aplikasi perusahaan lainnya selain dari ERP, CRM, kemudian apa namanya SCM gitu ya. Nah, Anda juga bisa melihat bahwa ada sistem informasi geografis yang kadang di perusahaan itu juga dibutuhkan ya baik itu di dalam TPS-nya, MAS-nya, DSS ataupun EAS. Silakan.
Izin bertanya, Bu. Hmm, untuk bedanya yang ERP sama SCM itu apa ya, Bu? Kan itu kan kayak sama-sama eh sama-sama alur barang gitu, Bu. Alur barang. Iya, perbedaannya ERP sama SCM. Oke, oke. Ntar ya. SCM. SCM itu kan ada stok ya. eh Kalau ERP itu terdiri dari beberapa modul. Ada banyak modul di dalam ERP, gitu ya. Namanya enterprise, gitu kan? Sebentar, sebentar. Saya tampilkan dulu. Ya. Contoh di materi yang kemarin ya. SCM. Saya beri izin Sasvin ya. Iya, Bu. Hmm, kelihatan. Hmm. Saya out dulu. Nah, oke. Saya ganti share screen-nya ke sini. Ini kan kalau ERP kan ada sistem inventaris dan lain sebagainya, tapi dia itu ada banyak modul. Modul apa untuk produksi. Dia biasanya ada inventaris gudang gitu ya. Sales, modul SDM, modul keuangan gitu ya. Atau kalau misalkan eh, laporan finance-nya payroll, gitu ya. ERP itu biasanya mengikut semua tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan yang SCM itu biasanya hanya berkaitan dengan stok sama inventory aja. Jadi di bagian inventaris aja biasanya. Keluar masuk barang, terima pesanan, dan laporan. Dia tidak ada laporan terkait apa namanya, misalkan keuangan atau laporan sistem penggajian, ya, atau apa namanya, laporan cuti karyawan, nggak ada. Tapi di ERP biasanya ada. Kalau SCM itu biasanya cuma ini. Jadi dia berhubungan karena dia sistem stok ya, supply chain.
ya, manajemen di supply chain. Jadi terkait, oh, stok barang saat ini berapa, yang harus saya kirimkan apa gitu ya. Nah, dia juga include untuk logistik atau distribusi. Itu di sini, di bagian SCM. Sudah jelas? Berarti yang ERP itu kayak lebih luas Luas. gitu ya Bu ya? Ya, ERP itu lebih luas. Karena dia enterprise. Nah, di enterprise itu kan otomatis dia bisa dilihat oleh apa namanya? Biasanya di ERP itu ada tampilan ini EAS-nya juga gitu ya. Udah jelas ya? Nah, yang belum ditunjukkan Briski misalkan TSP gitu ya. Contohnya, kalau sih kan simpel ya. Duh, 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 duh. Oh, duh, 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 duh. Tak muncul. Nah, yang MIS, bentar, teksturnya TS. Oh, salah. T- TPS tulisannya. Ini, kelihatan ya? Iya Bu. Kalau TPS kan seperti ini kan tampilan di kasir ya, misalkan di Yasismart. Oh, kopi susu gula aren harganya sekian, roti bakar harganya sekian, teh tarik harganya sekian. Ayo kita scan barcode-nya. Ayo mau pembayaran pakai apa? Debit atau kredit atau tunai. Nah, semua informasinya ini masuk ke point of sales, misalnya kasirnya siapa gitu kan. Nah, ini tampilan di apa namanya transaksi processing tadi ya, sistem ya, yang per harian. Kemudian tampilan yang lain adalah yang DSS. Kalau SIM lah kalian sudah lihat ya, kalau SIM ya, ya SIM manajemen usaha kan sudah bisa Anda lihat kan, atau Iya. MIS yang lain-lain deh, MIS. Nah, MIS dia melihat ada tren pendapatan kira-kira berapa. Oh, apa untuk SDM di bawahnya itu apa aja. Ini masing-masing di bagian apa namanya departemen. Ada di departemen. Apakah ini juga nanti bagian dari ERP? ERP itu versi besarnya, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya tampilannya adalah yang DSS, mana? Nah, yang DSS seperti ini. Ada forecastingnya. Ya, kira-kira, oh, sekarang penjualan, nah ini dari kemarin 60 naik 72, sekarang ada penurunan 68, kemungkinan akan meningkat ya permintaan dari pasar gitu ya. Sehingga kita harus apa mengisi gudang itu lebih banyak gitu ya untuk bulanannya ke depan karena stoknya tinggal segini misalkan seperti itu. Kemudian ada analisis strategis, ada tampilan kira-kira market share-nya berapa, kemudian efektivitas biaya outputnya gimana, gitu ya. Di sini ada analisis strategi sama rekomendasi harus gimana, gitu ya. Nah, matrik prioritasnya yang harus diutamakan yang mana. Nah, ini ada skor DSS-nya sendiri. Oh, yang paling tinggi adalah ini yang PT Global Logistik. Ya, biasanya kan dilihat pemilihan vendornya yang bagus, performanya yang mana, misalnya. Dia bisa kayak gitu. Nah, ini optimasi profitabilitas. Kalau misalnya harga jual sama biaya operasional, proyeksi labanya berapa kira-kira gitu ya. Oh, sampai 1 billion. Nah, itu bisa dilihat kayak gini. Terus, apalagi CRM udah, Dash udah. Oh, BI. Nah, kalau BI ini lebih
eh, lebih banyak digunakan oleh laporan eksekutif IIS ya. Jadi CEO-nya senang kalau misalnya lihat gini, wah, wah menyenangkan ya gitu. Pendapatan bersih 12 miliar gitu ya. Pelanggan customer saat ini yang aktif 45.000 gitu kan. Order value sekian, target kuartalnya sekian. Distribusi penjualan, nah, misalnya perusahaan dia punya cabang perusahaan elektronik, nah, kemudian software host ya, misalkan ada FMCG, kemudian ada perusahaan konstruksi. Wah, lumayan ya. Oh, tiap bulan meningkat nih. Maret sekarang sudah hampir mendekati 13 miliar. Oke, besok kita nambah lagi misalkan perusahaan transportasi misalkan kayak gitu. Atau sosial media. Nah, dia menambahkan bisnisnya di sini. Ini CEO laporannya seperti ini. Jadi tiap tahun 2026 pendapatan sekian, 2027 pendapatan sekian, 2028 pendapatan sekian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Rekomendasi saham, Bu. Ah, untuk saat ini, anu dulu, apa namanya? Ini ya, freeze dulu, freeze dulu. Saya tidak merekomendasikan apa-apa karena volatil, situasi pasar dan lain sebagainya unpredictable. Dan Briski juga nggak nggak ini apa namanya, tidak menjalankan sistem machine learning ataupun apapun data science di beberapa bulan ini. Karena unpredictable, mau cari model fundamental dan lain sebagainya. Ya contoh, kalau misalnya salah satu ya, misalkan salah satu BBCA, itu kan bagus kan. Fundamentalnya paling bagus lah daripada yang lainnya. Tapi ya ternyata turun gitu harganya. Jadi kayaknya daripada salah, lebih baik 1 bulan 2 bulan ini gitu ya, belajar yang pintar. Kalau misalnya apa namanya eh cari cari apa namanya cari cuan dikit-dikit gitu ya dari sisi yang lainnya aja untuk sementara. Untuk sementara itu. Ini tadi kan di-record ya sama Briski ya. Nah, nanti Briski saya. Soalnya kemarin Briski nge-record pakai pakai apa? Karena nggak jadi host ya, nggak bisa nge-record via Zoom, pakai snipping tool kalau nggak salah kemarin itu. Ternyata frame-nya kecil, nggak bisa 1980 dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, frame-nya nggak bisa gede, jadinya gambarnya nggak ada. Tapi nanti coba Briski rekam ulang untuk pertemuan yang kemarin gitu. Oh ya, kita lanjutkan balik ke perkuliahan. Sudah jelas semuanya untuk sistem aplikasi bagian kedua saat ini? Jelas ya? Yes, Bu. Oke. Kalau yang GIS kalian sudah bisa melihat banyak kalau misalnya di Google Maps dan lain sebagainya ya tiap perusahaan kadang ada misalnya kotak as, wilayah lokasi dan cabang dan lain sebagainya itu ada sistem GIS-nya masing-masing. Kemudian untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ketujuh. Minggu berikutnya, saya nggak tahu minggu depan itu apakah kita free atau kita langsung ujian UTS, gitu ya. Nah, untuk merefresh apa namanya liburan Anda yang Lebaran saat ini, gitu ya. Brisky nanti kasih soal kuis, gitu ya, di GCR, tolong dikerjakan, gitu ya. Nanti apa kuisnya by form gitu ya. Jadi Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Itu saja sebagai bahan Anda latihan sebelum menghadapi UTS. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Terus setelah UTS kita masuk ke lab. Labnya ada di lantai 4 kalau nggak salah. Nah, tapi saya minta
minta ini ya kebijakannya ya. Kalau misalkan kesepakatan nih kita semua. Kalau misalkan disuruh WFA, tapi khusus yang untuk masuk praktikum, karena saya butuh Anda masuk dan apa di depan laptop gitu ya, komputer. Jadi kita tetap praktikum ya, tetap saya mohon hadir ya. Kalau untuk waktunya praktikum. Siap Bu, Ya. aman Bu. Heeh. Oke, Bu, baik. Baik Tapi Ibu. saya dibantu proses peminjaman labnya, kan masuk kan, ya minimal Siap Bu. WA Mas Rafif gitu ya. Siap. Aman Bu. Oke, oke. Itu saja dari saya, tolong dikerjakan kuisnya. Dan saya kembalikan, apakah ada pertanyaan lagi? Selain rekomendasi saham tadi. Ya kan udah dapet cuan kan, tinggal sabar aja lah. Gitu ya. Sekali lagi ya, investor. Ingat ya, investor. Jadilah investor. Kalau untuk saat ini jadi trader kayaknya sangat-sangat merugikan. Jadi investor aja yang tahan aja. Nah, setahun, 2 tahun, sing sabar. Jadi tunggu sampai hijau. Itu resepnya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Jangan. saya N ya. Saya Bu, hadir Bu. Oh iya hadir. Oh, ini absen semua. 18 orang semua kok. Termasuk saya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Wildan, Irfani, Ahmad Aditya, Nabila, Safir, Fisca, Robert, Bagas, kemudian Irfani, Indra, Darmawan Satria, Hedar, Iva. Udah hadir semua. Firdaus, Bu. Belum, Bu. Firdaus kemana? Sakit tak? Yo, enggak, saya, Bu. Belum disebut tadi. Oh, Firdaus. Oke, Firdaus. Yura. Oh, Muhammad Firdaus ada. Endra, Haidar, Dermawan. Ada semua.